Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Herman SNN. Saya selaku dosen tetap program studi manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti Santek tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDB UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen pemasaran. Saya mengajar mata kuliah manajemen pemasaran pada semester genap tahun 2024-2025 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah manajemen pemasaran ini merupakan mata kuliah wajib. Adapun deskripsi mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu mata kuliah ini membahas tentang teori studi kasus dalam menyusun nilai pada konsumen, pengembangan merek, strategi pemasaran, serta pengembangan teknologi dan keberlanjutan pemasaran. Mahasiswa juga belajar bagaimana membangun hubungan dengan konsumen serta peran inovasi dalam pemasaran. Perkuliahan manajemen pemasaran diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform smart learning resmi STI Riau. Nah, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan atau mengunduh LPS serta mengunggah tugas secara online dan diskusi interaktif, studi kasus serta presentasi yang dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori manajemen pemasaran. Diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasusnya, project based learning, di mana mahasiswa menyusun proyek pemasaran sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari untuk capaian mempelajari meliputi capaian pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, beretika, berkarakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan dalam kehidupan berbangsa. Adapun CPL 2 mengelola organisasi secara etis, dan CPL 5 mampu mengaplikasikan teknologi informasi dalam pengelolaan data keuangan, pemasaran, dan SDM dengan tepat. Adapun CPL 6 mampu menyusun ide usaha dalam lingkungan bisnis global secara kreatif, dan CPL 8 mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya. CPL 10 mampu berkomunikasi secara efektif. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain: CPMK 1, mahasiswa mampu menguraikan secara tepat teori-teori dalam studi manajemen pemasaran. CPMK 2, mahasiswa mampu menunjuk karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, kewirausahaan dalam kegiatan pembelajaran manajemen pemasaran. Nah, untuk media pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran ini meliputi: yang pertama itu ada modul LPS yang dapat diunduh melalui Smart Learning resmi STI Riau, yaitu Smart Campus. Yang kedua yaitu PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Yang tiga yaitu video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran ini meliputi juga: yang pertama itu pemasaran dan manajemen pemasaran, yang kedua nilai konsumen, yang ketiga kepuasan dan loyalitas konsumen, yang keempat analisis pasar konsumen, yang kelima segmentasi pasar, yang keenam merek. Adapun yang ketujuh posisi merek, yang kedelapan strategi pemasaran, yang kesembilan produk,
yang ke-10 perusahaan jasa, yang ke-11 harga, yang ke-12 saluran pemasaran, dan yang ke-13 komunikasi pemasaran, dan yaitu ke-14 yaitu pemasaingan global. Adapun penilaian dalam mata kuliah manajemen pemasaran ini mencakup pada 5 komponen. Komponen pertama yaitu ada namanya ujian tengah semester, UTS, dengan bobot sebesar 20%. Yang kedua yaitu ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 30%. Yang ketiga yaitu tugas kelompok dengan bobot sebesar 20%. Yang keempat keaktifan dalam kelas baik secara verbal maupun dalam diskusi sebesar 20%. Yang kelima itu ada kehadiran. Kehadiran itu saya nilai 10%. Penilaian ini dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketetapan dan penguasaan materi serta partisipasi aktif dan kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Hasil evaluasi yang saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai mana dari proses umpan balik untuk mahasiswa meningkatkan kualitas pembelajarannya. Dengan pendekatan ini saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa serta sekaligus menyiapkan kelulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perbuatan serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang pemasaran yang dinamis. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman hari ini? Sebelum saya melanjutkan materi hari ini, saya ingin mengulas kembali materi yang minggu lalu. Siapa ingat materi minggu lalu? Judulnya merek. Ya, silakan komen. Merek tindakan merancang penawaran kepada perusahaan agar memiliki tempat yang bermakna di benak target konsumen. Contohnya apa? Kenapa kalangan anak muda senang memakai? Karena pilihan bagi pengguna yang menginginkan teknologi canggih dengan desain dan kebersihan pengalaman pengguna yang lulus. Kualitasnya seperti apa? Kualitasnya kemerah, tujuan dan bagus. Merah dan motor bagus. Yang lain ada? Ya, silakan Pak. Aku apa? Karena aku hadir untuk warga Indonesia yang membutuhkan kesehatan dengan air yang murni dan teruji. Siapa tidak kenal dengan Pak? Aku. Oke, itu yang lain. Domi. Ya, silakan Domi. Pak Domi. Dan favorit semua kalangan dengan rasa Indonesia. Domi bukan hanya tulisan tapi pun budaya Indonesia yang dari semua orang karena rasanya yang khas dan berbiasa. Ada yang terkenal dengan Domi? Kan? Oke. Dari ulasan Indomie tadi, apa persaingan dari Indomie tadi? Sudah tadi bisa segera beras. Oke. Sampai di sini ulasan minggu kemarin. Kita lanjut dengan materi kita hari ini. Yang pertama itu konsep kepuasan dan loyalitas konsumen. Ya. Perusahaan senang atau kecewa seorang setelah membandingkan antara harapannya dengan kenyamanan yang diterima dari produk atau jasa. Kalau produknya sesuai atau melebihi harapan, konsumen itu senang kan? Pasti senang ya. Kalau produk dan jasa di bawah harapan, konsumen itu kecewa. Contoh kecewaannya apa? Apa contohnya? Kemasannya enggak bagus. Itu kita contohkan dari Indomie tadi, kemasannya tidak bagus. Keinginan kuat dari konsumen untuk terus membeli dan menggunakan produk jasa sama secara ulang. Ciri-cirinya apa? Sering membeli lagi tidak? Sering. Tidak mudah pindah ke pesaing lagi tidak? Tidak. Rekomendasi ke orang lain tidak? Itu sudah jelas kalau memang produk itu bagus. Lanjut lagi. Oke, faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Apa saja? Ada dua hal penting. Kualitas produk dan kualitas layanan yang menentukan apakah konsumen puas atau kecewa.
Kalau konsumen puas, contohnya bahannya bagus dan awet, fungsinya sesuai janji, penampilan rapi dan menarik, aman digunakan. Saya contoh Indomie tadi, rasanya enak, kemasannya tidak mudah sobek, masa kemasannya jelas. Makanya kita sebagai konsumen itu setiap membeli pasti kita lihat kadaluarsanya. Kalau seandainya kalau rasanya tidak, sudah tidak lama lagi bahkan kita tidak akan membelinya. Oke, prediksi harga dinilai. Bagaimana orang merasakan atau menilai harga suatu produk atau jasa bukan sekedar angka nominal saja. Kalau misalnya kita membeli Indomie harganya murah, kira-kira dia tak kita. Sedangkan kita tahu harga Indomie itu 3.000, itu contoh. Pasti kita tidak tergiur, berarti kalau Indomie harga 3.000, kita pasti beli karena kualitasnya sudah menjaminkan. Oke, yang ketiga, interaksi yang mulus. Apa itu interaksi yang mulus? Itu adalah alur komunikasi yang jelas, seperti pesan diterima dan dipahami. Respon itu cepat. Kedua pihak saling merespon dengan sikap minim gangguan atau konflik, tidak banyak salah paham pada kesalahan teknis. Kita lanjut lagi ya. B. Faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen. Apa saja faktor yang mempengaruhi? Konsumen dia merasa senang karena produk atau layanan sesuai harapan atau bahkan lebih baik dari yang kita harapkan dan rasanya lebih enak. Oke, faktor yang kedua, citra merek. Bisa kita contohkan dari Indomie tadi, murah, enak, praktis, rasa Indonesia. Saya contoh lagi, Apple. Mewah, modern, teknologi dan canggih. Aqua tadi, apa? Sehat dan percaya. Baik, yang ketiga, pengalaman emosional. Karena keinginan konsumen bukan cuma apa yang mereka beli, tapi bagaimana perasaan mereka saat membelinya. Kalau barang bagus, walaupun mahal, tetap kita beli. Karena kita tahu kualitas mereknya apa. Kita lagi. Hubungan kepuasan dan loyalitas konsumen. Kepuasan konsumen secara langsung meningkatkan komunikasi pembelian ulang. Namun, loyalitas sejati tidak hanya bergantung pada kepuasan semata. Kira-kira puas tak kita? Puas. Perasaan senang tak? Senang. Atau puas setelah membeli dan menggunakan produk jasa? Atau loyalitas konsumen kesediaan pelanggan untuk membeli produk jasa yang sama secara berulang? Untuk tadi macam Indomie tadi, kalau seandainya kita puas membeli itu, kita pasti berulang lagi untuk membelinya. Oke, lanjut. Strategi kepuasan dan loyalitas. Ada 3. Yang pertama itu tingkatan kualitas konsisten. Contoh, saya contohkan ya, selalu membuat produk jasa menjadi lebih baik, tidak naik turun atau berubah-ubah dan tetap terjaga pada level yang bagus setiap saat. Kalau seandainya produk itu sudah cacat, artinya konsumen tidak akan mau membeli. Yang kedua, pahami kebutuhan pelanggan. Bisa saya contohkan, kalau pelanggan beli satu sepatu olahraga, kebutuhan bukan hanya sepatu, tapi kenyamanan daya tahan, kemampuan keren, dan mendukung aktivitas untuk olahraga. Yang ketiga, komunikasi dan inovasi. Ini contohnya menjawab pertanyaan pelanggan melalui chat atau telepon dan menjelaskan cara menggunakan produk dan menjelaskan diskon lewat media. Kalau inovasi bisa memenuhi pelanggan dengan baik, lebih unggul daripada pesaingnya. Sampai sini dulu tanya? Ya. Lanjut ya. Oke, tantangan dalam membangun loyalitas. Apa saja tantangan dalam loyalitas? Tantangannya adalah hambatan, kendala atau kuantitas yang dihadapi perusahaan ketika ingin membuat pelanggan tetap setia, tidak mudah berpindah, selalu memberi ulang, tersedia komunikasi orang lain. Apalagi pesaing pasar zaman sekarang itu banyak, maka banyak produk yang serupa dan kualitas yang mirip. Konsumen mudah tergoda dengan promosi atau diskon yang murah. Jadi tantangan dalam membangun loyalitas konsumen adalah semua hal yang membuat perusahaan sulit mempertahankan pelanggan agar tetap setia dan bagaimana kualitas tadi.
Ini kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Yang pertama, realitas aset strategi, yaitu realitas konsumen adalah kunci keberlanjutan bisnis jangka panjang. Yang kedua, fokus kualitas utama, perusahaan harus memprioritaskan kualitas produk dan layanan sebagai inti strategi. Yang tiga, kepuasan fungsionalitas, kepuasan konsumen menjadi fondasi utama dalam membangun loyalitas yang kuat. Oke, sampai sini tanya-tanya. Tidak ada pertanyaan. Sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini, saya akan memberi tugas untuk ditunjukkan di depan. Silakan teman-teman cari mundur online, yaitu Jurnal Ekonomi dan Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Beliau, dan telah akan hasil jurnal yang telah teman publikasi. Bagaimana kaitan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan mereka. Setelah ditelaah, maka simpulkan materinya bisa disaudara dapatkan dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat pada Kantor Lurah YZ Kabupaten Bengkalis. Sampai di sini ada pertanyaan tentang tugas? Kalau tidak ada pertanyaan tentang tugas, pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita jumpa minggu depan dan kita akan bahas tugas studi kasus ini. Saya sudahi, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran pada program studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.